Akira mengambil salah satu foto yang dilemparkan ke mukanya. Ia membelalakkan matanya ketika melihat foto tersebut. Ia tidak menyangka kalau Ronald bisa mendapatkan semua foto ini. Foto di mana dirinya sedang bersama pria parubaya sambil masuk ke dalam kamar hotel. Ada beberapa foto mesra dirinya bersama lelaki yang berbeda-beda. Namun di situ tidak ada bukti yang menyatakan kalau janin yang ada di rahim Akira itu bukan berasal dari benihnya, karena Ronald memang belum melakukan tes DNA. Saya bisa menjelaskan ini semua, Nyonya. Saya yakin pasti ada yang sengaja memfitnah saya, Nyonya, ucap Akira memohon. Keluar kamu dari rumahku sekarang juga, atau aku akan membawamu ke kantor dan melaporkanmu dengan tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik. Usir Vira dengan tegas. Akira langsung menjatuhkan diri dan bersujud di depan kaki Vira. Vira langsung mundur menghindarinya. Tapi Nyonya, aku yakin ini hanya foto editan, Nyonya. Tidak mungkin saya seperti itu, ucap Akira memohon. Saya tidak peduli, lebih baik kamu pergi sebelum saya menyuruh penjaga untuk melemparmu keluar dari rumah ini, ancamnya. Akira berdiri sambil mengepalkan tangannya. Ia menatap keduanya dengan tatapan tajam. Ingat, jika anak ini terbukti calon cucu kandung kalian, maka saya tidak akan sudi memberikan anak ini kepada kalian. Dan saya tidak akan pernah mengizinkan kalian untuk bertemu dengannya. Ancam Akira setelah dia berbalik dan keluar dari mansion keluarga Maxwell. Di tempat lain, Kalingga menjemput istrinya di sebuah kafe tempat di mana Yuna bertemu dengan temannya yang bernama Ana. Kamu kenapa resign secara tiba-tiba, Yun? Apa terjadi masalah denganmu? Tanya Ana. Waktu itu Yuna memang resign dari kafe tanpa alasan yang jelas. Bahkan ia hanya mengabarkan lewat sambungan telepon saja. Maaf, An. Waktu itu aku hampir saja diperkosa malam-malam ketika sedang menunggu angkot di halte depan. Karena kejadian itu aku memutuskan untuk resign karena aku takut terjadi hal seperti itu lagi, jawab Yuna. Ya ampun, kenapa kamu tidak cerita? Tapi mereka belum sempat menyentuhmu kan? Seru Ana kaget. Ia tidak menyangka kalau teman kerjanya mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Aku tidak apa-apaan, beruntung ada seseorang yang menolongku, ucap Yuna tersenyum. Syukurlah kalau begitu, di halte depan kalau malam-malam memang rawan, Yun. Terkadang ada preman yang lewat di situ dan mengganggu orang-orang yang sedang menunggu angkot seperti kamu, ucap Ana. Malam hari memang sedikit rawan, apalagi bagi mereka terutama kaum wanita. Harus berhati-hati kalau jalan sendirian di malam hari. Tak lama Kalingga datang menghampiri mereka. Baby, panggil Kalingga membuat wajah Yuna langsung memerah malu karena Kalingga memanggilnya di hadapan Ana. Kekasihmu, tanya Ana sambil mengerutkan dahinya. Perkenalkan, saya suaminya Yuna. Saud Kalingga memperkenalkan diri kepada Ana. Yuna melototkan matanya melihat kelakuan Kalingga yang memperkenalkan dirinya sebagai suaminya. Ana pasti bingung dengan pernyataan suaminya, apalagi selama ini yang Ana tahu dirinya tidak pernah punya kekasih dan tiba-tiba ada seseorang yang memperkenalkan diri sebagai suaminya. Hah? Suami? Kapan kamu nikah? Tanya Ana kaget. Nanti aku ceritakan, An. Sekarang kita pulang dulu ya, ucap Yuna dan pamit. Ia buru-buru menarik tangan Kalingga dan membawanya keluar dari kafe tersebut. Kalingga tertawa kecil sambil ditarik paksa oleh Yuna. Hei, kenapa kau mesti malu, baby? Bukankah yang aku katakan itu benar? Ucap Kalingga. Bukan malu, tapi aku yakin ucapanmu yang tiba-tiba itu membuat temanku tuh kaget. Aku tak mau dia berpikir yang aneh-aneh tentangku, karena yang ia tahu aku ini jomblo. Bagaimana bisa tiba-tiba aku menikah? Saud Yuna sambil berjalan menggandeng lengan Kalingga menuju ke mobilnya yang berada di parkiran. Tiba di parkiran, mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil. Bukankah kita memang sudah aneh-aneh? Goda Kalingga sambil memainkan alisnya naik turun. Yuna langsung mencubit pinggang suaminya dengan kesal. Au, sakit baby, pekik Kalingga. Makanya jangan ngeselin, ucap Yuna. Kalingga tersenyum sambil mengelus puncak kepala Yuna. Ayo kita pulang.
ucap Kalingga sambil mulai melajukan mobilnya. Di sepanjang perjalanan mereka terus mengobrol dan sesekali mereka bercanda, membuat suasana di dalam mobil sedikit ramai. Yuna tak menyangka kalau Kalingga memperlakukan dirinya selembut ini, padahal awalnya ia mengira kalau kisah rumah tangganya akan seperti kisah di novel-novel yang biasanya menikah karena perjodohan itu. Awalnya dia akan disiksa terlebih dahulu dan lama-kelamaan suaminya itu akan mencintainya. Tapi ternyata dugaannya tuh salah karena dari awal Kalingga sudah memperlakukan dirinya dengan baik. Tak terasa mobil yang ditumpangi mereka sampai di mansion di Askara. Kalingga turun dan disusul oleh Yuna di belakangnya. Ketika baru membuka pintu, kedatangannya langsung disambut oleh Ares yang sedang merangkak. Sepertinya bayi itu hendak kabur keluar. Kalingga menunduk dan menggendongnya. Kau mau kabur kemana, boy? Tanya Kalingga sambil menggendong Ares tinggi-tinggi, membuat bayi berusia 9 bulan itu tertawa cekikikan. Dia lucu sekali, ucap Yuna sambil menoel-noel pipi gembul Ares. Kita juga nanti akan memilikinya, baby. Yang penting kita harus sering-sering membuatnya. Saut Kalingga mesum. Dasar Kang mesum, ketus Yuna. Dari dalam terdengar suara Anika yang memanggil-manggil nama putranya. Sepertinya wanita itu sedang mencari keberadaan putranya. Tuh, Res, dicariin mami, ucap Kalingga sambil menggendong Ares masuk ke dalam rumahnya. Loh kak, kok Ares sama kakak? Aku cariin kemana-mana, ternyata sama kakak, ucap Anika yang melihat putranya berada di gendongan Kalingga. Anakmu tadi mau kabur, makanya kakak menggendongnya, saut Kalingga. Dia memang gak bisa diem kak, sudah bisa kemana-mana, keluh Anika sambil mengambil putranya dari gendongan kakaknya. Kalau kamu capek, kamu bisa menyewa babysitter, dek, ucap Kalingga sambil mengelus puncak kepala keponakannya. Iya nanti, untuk sekarang Anika masih bisa menghandlenya, saut Anika dibalas anggukan oleh Kalingga. Untuk sementara Anika masih bisa mengurus putranya sendiri, tidak tahu nanti karena suaminya meminta dirinya untuk hamil lagi. Kak Yuna pulang bareng sama Kak Kalingga ya? Tanya Anika. Iya, tadi pulang kerja Kak Kalingga jemput kakak iparmu dulu di kafe, saut Kalingga dan Anika mengangguk paham. Yang lain pada kemana? Tanya Kalingga tak melihat keberadaan kedua orang tuanya dan juga Nevan. Tadi mami pergi sama Dedi, kalau Nevan sih belum pulang, saut Anika. Kalau begitu Kak Kalingga ke kamar mandi dulu ya, ucap Kalingga sambil mengajak istrinya. Sementara Anika masih memilih bermain bersama putranya di ruang keluarga. Selang beberapa lama, Nevan datang dan melihat istri serta anaknya yang sedang bermain. Seketika rasa lelah Nevan langsung hilang. Ia menghampiri mereka berdua. Nevan jongkok dan memeluk istri dan dari belakang membuat Anika terlonjak kaget. Kaget Anika sambil menoleh melihat siapa yang memeluknya dan dia tersenyum ketika melihat suaminya yang memeluknya. Lagi apa? Tanya Nevan sambil menaruh dagunya di bahu istrinya. Nemenin Ares main, Dad. Kalau nggak ditemenin yang ada dia kabur entah kemana. Jawab Anika membuat Nevan terkekeh. Putranya memang semakin hari semakin tak mau diam. Ayo temani aku ke kamar. Aku ingin mandi sayang, pinta Nevan sambil melepaskan pelukannya di tubuh sang istri. Anika mengangguk dan kemudian berdiri. Nevan mengangkat tubuh gempal putranya. Mereka berjalan beriringan menuju ke kamarnya yang berada di lantai atas. Sampai di dalam kamar, Anika langsung masuk ke dalam kamar mandi dan menyiapkan air hangat untuk suaminya. Sementara Nevan menunggu istrinya menyiapkan air, ia memilih bermain bersama putranya di atas tempat tidur. Yah, panggil Ares. Dedi, bukan ayah Ares, saut Nevan membenarkan panggilan putranya. Yah, panggil Ares lagi sambil mengangguk. No, Daddy, ucap Nevan. Ya, ucap Ares gak mau nurut. Udahlah, serah kamu aja boy, kesal Nevan. Kenapa Hani? Tanya Anika melihat wajah kesal suaminya. Anaknya gak mau manggil Daddy sayang, dia maunya manggil ayah terus, keluh Nevan membuat Anika terkikik lucu.
"Kenapa kamu tertawa sayang?" tanya Nevan. "Gak cuma kamu Hani, dia juga manggil aku ibu bukan mami. Anaknya memang rada ngeyel Hani," saut Anika. Nevan mendengus kesal. "Buat lagi aja sayang yang gak ngeyelan seperti dia," ucap Nevan tersenyum manis menatap istrinya. "Nanti ya Hani, hari ini aku lagi palang merah," saut Anika membuat Nevan lemas mendengarnya. "Ya, padahal aku lagi pengen," ucap Nevan manja sambil menduselkan wajahnya di dada istrinya. "Libur dulu seminggu, Dad," ucap Anika sambil mengelus kepala sang suami. "Tapi kan nyusu masih bisa, Mam," ucap Nevan tak kehabisan akal. "Nanti aja ya, gak malu apa diliatin anaknya," saut Anika. Nevan menoleh melihat ke arah putranya yang sedang melihat ke arahnya. Dasar bocil meresahkan," ujar Nevan. "Mendidih, nanti airnya keburu dingin," titah Anika. Nevan mengangguk patuh. Dia melepas kancing kemejanya satu persatu. Dia melepas kemeja serta celana kerjanya dan hanya menyisakan boxer ketatnya saja. "Lihatlah sayang, dia sudah mengeras," ucap Nevan sambil menunjukkan miliknya kepada sang istri. Anika mengalihkan pandangannya ke celana sang suami. Ia melihat milik suaminya dari balik celananya yang sudah tegak dan juga keras. "Buruan mandi, Dad, daripada nanti sakit kepala sendiri," titah Anika sambil mendorong punggung suaminya. "Sayang, bantu aku menidurkannya," rengek Nevan. "Gak bisa, Dad, anakmu belum tidur," tolak Anika. Dengan langkah gontai, akhirnya Nevan masuk ke dalam kamar mandi. Ia butuh mendinginkan tubuhnya. Seminggu berlalu di rumah Matteo. Dia sedang marah kepada putrinya karena sampai sekarang Akira tidak mau menggugurkan kandungannya dan juga belum tahu juga siapa ayah janin yang ada di perutnya itu. "Gugurkan Akira, mau sampai kapan kamu mempertahankan bayi itu?" sentak Matteo. "Akira tidak mau, sampai kapanpun Akira akan mempertahankan janin ini, Pak," saut Akira tak kalah keras. "Apa kata tetangga kalau kamu masih mempertahankan bayi yang ada di kandunganmu itu, Akira?" "Akira tidak peduli dengan tetangga, Pak, karena bukan tetangga yang memberi Akira makan." "Kalau begitu kamu harus menikah sekarang juga," ucap Matteo. "Hah? Menikah dengan siapa?" tanya Akira kaget. "Sama teman papa. Sudah lama dia menginginkan seorang anak. Pasti dia suka kalau tahu kamu sedang hamil," ucap Matteo. "Akira tidak mau," tolak Akira dengan keras. "Kamu harus mau. Kamu gak bisa menolaknya, Akira, atau seumur hidup keluarga kita akan malu," ucap Matteo. "Ini hidup Akira, Pak. Papa gak berhak mengatur Akira," kekeh Akira. Brak! Akira membanting pintu kamarnya. Matteo berniat menjodohkan Akira dengan seorang rentenir. Rentenir itu menjanjikan banyak uang untuknya. Yang penting putrinya bisa melahirkan keturunan untuknya. Karena istrinya tidak bisa mengandung, Matteo yang tergiur uang pun akhirnya menyetujuinya. Begitu juga dengan Agni. Malam hari, Brandon, rentenir tersebut datang ke rumah Matteo. "Silahkan duduk, Tuan Brandon. Saya akan memanggil anak saya dulu," ucap Agni. "Terima kasih," saut Brandon dan duduk di kursi yang ada di rumah Matteo. Agni menuju ke kamar Akira. "Tok, tok, tok. Akira, ini mama, bukain pintunya sayang," ucap Agni dari luar kamar. "Masuk, pintunya tidak dikunci," teriak Akira dari dalam kamar. Setelah mendapatkan izin, Agni pun membuka pintu kamar putrinya. Ceklek, pintu terbuka dan Agni masuk ke dalam kamar putrinya. Terlihat Akira sedang rebahan di atas ranjang sambil memainkan ponselnya. "Keluarlah, di luar ada tamu yang ingin bertemu denganmu," ucap Agni. "Siapa? Perasaan Akira tidak membuat janji dengan seseorang deh," tanya Akira mengerutkan dahinya. "Dia memang bukan temanmu, tapi teman papa," saut Agni. Akira semakin curiga ketika mamanya menyebutkan kalau itu teman papanya. "Lalu untuk apa teman papa menemui Akira?" tanya Akira. "Hanya mau kenal saja," saut Agni lembut agar putrinya mau menemuinya. "Ayolah, jangan buat mama dan papa malu karena sudah membuat tamunya menunggu terlalu lama," bujuk Agni. Akira menghela nafas panjang lalu beranjak dari tempat tidurnya. "Terima kasih sayang," ucap Agni.
Saud Akira dan mengikuti mamanya dari belakang. Sampai di ruang tamu, Mateo menyuruh putrinya untuk duduk di sebelahnya. Ini putri saya yang saya ceritakan kemarin, Tuan Brandon, ucap Mateo. Cantik, ucap Brandon sambil mengerlingkan matanya ke arah Akira. Akira bergidik ngeri melihat tampang mesum pria parubaya tersebut. Padahal Akira sudah banyak melayani pria-pria tua di luar sana. Tapi tidak tahu kenapa Akira merasa takut dengan sosok Brandon ini. Bagaimana? Apa dia mau menjadi istri saya? Tanya Brandon memastikan. Mata Akira membulat sempurna. Ternyata papahnya benar-benar ingin menjodohkannya. Tidak, Tuan, karena saya sedang hamil sekarang, tolak Akira. Tidak masalah, Nona. Saya akan menerima kamu dan juga bayi yang ada di kandunganmu itu, saut Brandon. Ia sudah merasa tertarik dengan Akira. Tapi saya tidak mau, Tuan. Saya takut nanti Anda akan memperlakukan anak saya dengan buruk, tolak Akira lagi. Jarang ada seorang pria yang mau menikahi seorang wanita dalam keadaan hamil, terlebih Akira hamil di luar nikah. Akira takut nantinya Brandon akan memperlakukan anaknya dengan buruk. Meskipun Akira tidak tahu siapa ayahnya, tapi Akira tetap akan menyayangi calon anaknya. Saya berjanji, Nona, jika saya berbohong maka kamu bisa minta cerai langsung sama saya. Dan detik itu juga saya akan menceraikan kamu, ucap Brandon mencoba meyakinkan Akira. Anak saya hanya bercanda saja, Tuan. Sebenarnya dia mau menikah dengan Anda, sela Mateo. Kalau begitu besok saya akan menikahi putri Anda, Tuan Mateo, dan besok saya juga akan membawakan uang yang sudah saya janjikan kepada Anda, ucap Brandon. Terima kasih Tuan Brandon, kalau begitu besok saya akan menyiapkan pernikahan kalian, saut Mateo tersenyum senang. Kalau begitu saya permisi dulu, pamit Brandon. Lalu Brandon menghampiri Akira dan mengelus rambut panjang Akira. Sampai bertemu besok, Hani, ucap Brandon. Akira hanya diam, tak merespon apapun. Ia masih merasa syok mengetahui dirinya yang dijual oleh orang tuanya sendiri. Yang lebih parahnya bukan papanya saja yang menjualnya, melainkan dengan mamanya juga. Jadi kalian berniat menjualku kepada tua bangka itu, ucap Akira setelah melihat Brandon pergi. Kami tidak menjualmu, Akira. Papa melakukan ini demi nama baikmu, Akira, saut Mateo. Akira tersenyum kecut mendengarnya. Ia tahu kalau kedua orang tuanya melakukan ini bukan demi dirinya, melainkan demi uang. Akira rasa bukan demi nama baik Akira, tapi kalian melakukan ini karena keegoisan kalian. Kalian menikahkan Akira hanya demi uang, kan? Seru Akira. Karena kita memang butuh uang, Akira. Apa kamu pikir biaya lahiranmu itu tidak mahal? Belum lagi kebutuhan lainnya. Dengan kamu menikah dengan Tuan Brandon, maka kamu tidak perlu lagi memikirkan itu semua. Karena Tuan Brandon yang akan memenuhi kebutuhan kalian nantinya. Dia juga sudah berjanji akan menyayangi calon anakmu itu, ucap Mateo dengan egois. Bawa dia masuk ke kamar Ma dan jangan biarkan dia kabur, perintah Mateo. Agni mengangguk dan menyeret tangan Akira dan membawanya menuju kamar. Akira terus meronta, namun tenaga dia kalah dengan sang mama. Ia juga takut terjadi sesuatu dengan janinnya. Stop, Ma. Kenapa Mama tega sama Akira, Ma? Pekik Akira sambil menghempaskan tangan Agni. Kita butuh uang untuk membuka usaha, Akira. Tidak mungkin kita terus-terusan hidup seperti ini. Lebih baik kamu nurut dan setelah menikah, nanti terserah kamu mau ngapain. Mama tidak peduli, ucap Agni sambil mendorong punggung Akira masuk ke dalam kamar. Lalu Agni mengunci pintu kamar Akira dari luar. Di dalam kamar, Akira terus menggedor-gedor pintu kamarnya dan memohon minta dibuka, tapi tidak ada yang mau membukakannya. Tubuh Akira luruh ke lantai. Ia menyembunyikan wajahnya di atas lututnya sambil menangis. Ia tidak menyangka hidupnya menjadi berantakan seperti ini. Bahkan orang tuanya sendiri tega menjualnya. Tak tahu Akira harus minta tolong sama siapa. Tak mungkin dia minta tolong sama Anika. Tak mungkin Anika mau menolongnya. Akira mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Ronald. Ia berharap Ronald akan menolongnya. Seperti urat malu Akira sudah putus, baru saja dia memfitnahnya, terus sekarang dia berharap Ronald akan menolongnya.
Akira sudah menghubungi Ronald beberapa kali, namun pria itu tidak mengangkatnya juga. Kali ini Akira mencoba menghubungi Anika. Ia tahu kalau Anika orang baik. Ia berpikir Anika pasti sudah memaafkannya. Tut, tut. Sudah 3 kali Akira mencoba menghubungi Anika, namun sama saja tidak ada jawaban darinya. Panggilan terakhir malah di-reject sama Anika. Teriak Akira frustasi. Dia berinisiatif mengirim pesan kepada Anika dan berharap Anika mau membaca pesan darinya. Akira naik ke atas ranjang dan memutuskan untuk istirahat. Sementara di kamar, Anika kaget ketika melihat nama Akira yang menghubunginya. Ibu satu anak itu mengabaikan ponselnya yang sejak tadi terus berdering. Kenapa tidak diangkat? Tanya Nevan yang baru saja mengambil minum di dapur. Males, saut Anika memeluk suaminya. Memang siapa yang menghubungimu malam-malam begini? Tanya Nevan lagi. Ia juga kesal dengan orang yang menghubungi istrinya. Yang telepon Akira Hani, saut Anika. Mau ngapain lagi dia? Tanya Nevan sambil melihat ponsel istrinya. Dan benar saja Akira yang menghubungi sang istri. Nevan langsung mereject panggilan Akira kemudian mematikan data selulernya. Setelah itu Nevan memasukkan ponsel Anika ke dalam laci meja yang ada di dekat ranjang. Ayo tidur, kamu pasti lelah sudah seharian mengasuh si biang rusuh itu, ucap Nevan sambil memeluk istrinya. Biang rusuh itu putramu Hani, saut Anika memukul lengan suaminya. Entahlah sayang, perasaan Louis cool banget, tapi kenapa Ares beda, ucap Nevan. Louis itu anaknya Bang Venezio Hani, tentu saja dia cool, orang bapaknya juga gitu. Sementara kamu awalnya aja cool, tapi setelah aku mengenalmu ternyata tidak jauh beda sama Ares. Kenapa kau samakan aku dengan dia, Hani? Saut Nevan tidak terima. Kamu kan bapaknya, Hani. Ya kali aku samakan Ares sama tetangga. Ntar orang mengiranya aku hamil sama tetangga dong, seru Anika. Nevan yang gemas malah menggigit pipi istrinya menggunakan bibirnya. Hahaha, geli Hani, lepas, pegik Anika. Kamu ngeselin sayang, ucap Nevan melepaskan pipi istrinya. Anika tertawa cekikikan lalu tersenyum lalu mencium bibir suaminya. Nevan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jarang-jarang istrinya mau menciumnya lebih dulu. Nevan menekan tengkuk istrinya sambil memperdalam ciumannya. Setelah merasa istrinya kehabisan nafas, barulah Nevan melepaskan tautan bibirnya dan mengusap bibir basah istrinya menggunakan jarinya. Selalu saja mencari kesempatan dalam kesempitan, cebik Anika dengan kesal. Kapan lagi istriku ini mau berinisiatif duluan? Saut Nevan tertawa. Udah Hani, malu akunya, lirik Anika sambil menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Nevan semakin tergelak keras melihat tingkah istrinya. Beruntung Ares sudah tidur di kamarnya sendiri, jadi suara tawanya tidak mengganggu putranya. Sangat menggemaskan, ucap Nevan memeluk erat tubuh istrinya. Selang beberapa lama pasangan suami istri itu pun akhirnya terlelap sambil berpelukan satu sama lain. Berhenti bermain wanita, Ronald. Apa kamu tak takut setelah kejadian kemarin? Gimana kalau benar-benar ada yang mengandung karenamu? Ucap Vira menasehati sang putra. Tinggal Ronald nikahi, Mam, saut Ronald dengan santai. Terus kamu mau memiliki keturunan dari perempuan yang tidak benar, hah? Seharusnya kamu bisa introspeksi diri, bukan malah menjadi Ronald. Geram Vira dengan tingkah putranya. Ia tahu kalau putranya tidak benar, tapi ia tetap berharap akan mendapatkan cucu dari wanita baik-baik juga. Tak perlu kaya, asal baik, Vira akan merestuinya. Tapi bagaimana caranya putranya itu mendapatkan jodoh yang baik sementara kerjaan putranya tiap malam kalau tidak ke klub ya melakukan hubungan terlarang dengan wanita bayarannya. Memang jodoh tidak ada yang tahu, tapi logikanya kalau kita ingin mendapatkan teman atau jodoh yang baik, tentu kita harus berkumpul dengan orang baik pula, bukan?
Vira sudah lelah menasehati putranya sampai mulutnya berbusa, tapi putranya itu tetap tidak mau mendengarnya. Sekarang terserah kamu aja, Mami sudah lelah menasehati kamu. Lain kali kalau ada kejadian seperti kemarin, Mami dan Dedi tidak mau ikut campur lagi. Kamu harus urus sendiri urusanmu itu, tegas Vira. Waktu berjalan begitu cepat. Keesokan harinya di rumah Matteo sudah ramai karena kedatangan Brandon dan juga istrinya dan beberapa anak buahnya. Hari ini merupakan hari pernikahan Brandon dengan Akira. Sebelumnya, Brandon sudah meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi dan istrinya pun menyetujuinya karena ia merasa tidak bisa memberikan keturunan untuk Brandon. Meskipun Brandon seorang rentenir, tapi dia termasuk orang yang setia kepada istrinya. Namun lambat laun keinginannya untuk memiliki keturunan semakin kuat. Lalu dia memutuskan untuk menikah lagi dan pertemuannya dengan Matteo membuat ia yakin untuk berpoligami. Ini uang yang saya janjikan sama Anda Tuan Matteo, ucap Brandon sambil memberikan kode kepada anak buahnya untuk memberikan koper yang berisi uang itu kepada Matteo. Anak buah Brandon maju dan meletakkan koper yang berisi uang itu di atas meja, membuka koper tersebut sambil memperlihatkan uang yang ada di dalamnya. Matteo terperangah melihat koper yang berisi banyak uang tersebut. Serius, uang ini untuk saya, Tuan? Tanya Matteo memastikan. Iya, sesuai janji saya kepada Anda, Tuan Matteo, saut Brandon. Ngomong-ngomong, di mana calon istri saya, Tuan? Tanya Brandon mencari keberadaan Akira. Putri saya ada di kamar, Tuan. Dia akan keluar setelah acara ijab kabul selesai, saut Matteo. Kalau begitu langsung saja kita lakukan ijab kabul sekarang, ucap Brandon tidak sabar. Kebetulan penghulunya juga baru datang. Kini Brandon sudah duduk berhadapan dengan Matteo dan juga penghulu serta beberapa saksi. Saya nikahkan dan kawinkan putri saya yang bernama Akira Nawel binti Matteo Nawel dengan Brandon Sudrajat bin Bapak Sudrajat dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Matteo. Saya terima nikah dan kawinnya Akira Nawel binti Matteo Nawel dengan mahar tersebut dibayar tunai, ucap Brandon dengan lantang. Gimana saksi? Tanya penghulu. Sah, ucap para saksi dengan kompak. Di dalam kamar Akira terus saja menangis. Ia berharap ada yang mau menolongnya. Tapi nyatanya tidak ada yang datang untuk menolongnya. Ayo kita keluar Akira. Ijab kabulnya sudah selesai. Berhenti menangis. Akira, nanti kamu juga akan terima kasih dengan mama dan juga papa. Mulai sekarang kamu tidak perlu susah-susah bekerja lagi karena ada Brandon yang akan membiayai semua kebutuhanmu, ucap Agni. Yang seharusnya jadi istri tua bangka itu mama, bukan Akira, karena dia seumuran sama papa. Tapi kenapa kalian tega sama Akira? Sentak Akira, ia marah karena kedua orang tuanya tidak ada yang mau mengerti sedikit pun. Jaga ucapanmu Akira, mama itu istri papamu dan juga ibumu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu sama mama? Bagaimana bisa ada orang tua yang tega menjual anaknya sendiri demi uang? Saut Akira dengan sinis. Kalau kau dulu tidak bodoh, juga nasib kita tidak akan seperti ini Akira. Yang harus kau ingat, kita seperti ini karena kebodohanmu itu. Saut Agni menyalahkan putrinya padahal dirinya juga ikut andil dalam hal tersebut. Cepat keluar dan segera temui suamimu itu, tegas Agni. Bersambung.